Hai, shalom teman-teman semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu semangat dalam Tuhan. Wah, senangnya berjumpa lagi di Ibadah Tea Explosion Basilia. Jangan lupa ya untuk beri like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Yuk kita lihat ringkasan khotbah minggu lalu. Kuy. Hai Tin, yuk kita bahas yuk ringkasan khotbah minggu lalu. Ya, khotbah minggu lalu dengan tema reveal yang dibawakan oleh Kak Doni, membahas tentang ada sesuatu yang menggerakkan hidup kita, yaitu tujuan hidup. Apa sih maksudnya? Ya, kehidupan kita ini digerakkan oleh hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk adalah rasa penyesalan, hidup dalam amarah, kebencian, rasa bersalah, atau hidup yang digerakkan oleh uang kita, atau kita hidup dalam hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Jangan sampai nih ya, hal-hal yang buruk menghambat kita memperoleh berkat, memperoleh masa depan kita yang cerah di dalam Tuhan. Kan dalam firman Tuhan udah dikatakan dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kehidupan kita nih harusnya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kuncinya kita harus melekat terus dalam rencana Tuhan, melekat terus di dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu disingkapkan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ingat nih, teens, jangan karena kita merasa masih muda jadi kita merasa kuat, kita hidup dengan kekuatan kita nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu nasihat orang lain. Nah, itu yang salah nih. Justru itu kita harus tetap melekat pada Tuhan, kita perlu Tuhan, sehingga kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita melibatkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita digenapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu saja ringkasan khotbah kita minggu lalu. Jangan lupa ya, tetap semangat di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Terus melekat di dalam Tuhan sehingga rencana dan kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Oh ya, Raka mengingetin nih, untuk ibadah kita setiap minggunya jam 11.30 lewat YouTube channel maupun lewat Instagram live channel. Kasih tahu ke teman-teman kalian, ajak mereka untuk gabung bersama dengan kita sehingga kita semua diberkati. Kalau kalian mau memberikan persembahan, kita dapat berikan lewat ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik dan selalu disertai oleh Tuhan, amin. Dan sekarang kita mau mulai ibadah hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah hari ini. Tuhan, berkati ibadah hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Juga bukakan hati kami supaya bisa mendapatkan firman Tuhan dan dapat kita lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami berikan hari ini dapat menyukakan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan tetap kakiku, janji-Mu terang bagi jalan.
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nah, teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari setiap kita membuka hati kita supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini supaya bisa menjadi rema di hidup kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sertai firman Tuhan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom TX, apa kabarnya hari ini? Wow, saya yakin dan percaya bahwa saat ini kita semua berada di dalam keadaan yang sehat, yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa di dalam kita. Amin. Haleluya. So, hari ini tema kita adalah True Colors. Ada lagunya nih guys. And I see your true colors shining through. See your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show. True colors, beautiful. Oh. Wow. Bicara tentang true colors itu artinya di dunia ini kita hidup gak sendirian. True colors itu artinya kita hidup di dunia ini dengan penuh sekali keanekaragaman manusia. Ada pria, ada wanita, ada orang tua, ada orang muda, ada orang dewasa, ada anak-anak. Bahkan kalau ditinjau dari sosial budaya, kita punya banyak sekali suku dan bahasa yang berbeda. Bahkan aku sama kamu aja beda guys. Kita gak sama. Kita punya karakter yang berbeda. Kita punya cara pandang, pola pikir kita berbeda. Karakter saya itu terbentuk dari didikan orang tua saya dan pengenalan saya akan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Begitu juga sama kalian. Karakter kalian itu dibentuk dari nilai-nilai yang orang tua kalian, yang papa mama kalian berikan dari kalian kecil sampai hari ini. Itulah sebabnya kita berbeda. Tapi saudarkah kalian, ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anaknya. Kita satu guys. Kita anak-anaknya Tuhan, kita pewaris kerajaan surga. Walaupun kita berbeda, tetapi kita adalah satu di dalam kasih-Nya Tuhan. Wow. Kita memiliki nilai-nilai kekristenan juga sama guys. Nilai-nilai kekristenan kita itu langsung Tuhan Yesus berikan sendiri kepada kita melalui firman Tuhan. Nyanyi lagi nih guys. I see your true colors. That's why I love you. Wow. Udah mulai kelihatan ya. Sekarang udah mulai kelihatan. Dan saya udah bisa melihat nih warna yang sejati dalam diri kalian semua. Wah. Semua punya kasih Tuhan. Itu warna kita yang sejati. Kita punya kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Bahkan dia teramat baik guys. Karena kebaikan Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup kita sepanjang kehidupan kita. So, tema yang akan
kita bahas hari ini, ini adalah true colors yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan Yesus. Teman-teman, sadar nggak sih bahwa ternyata perbedaan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya perseteruan. Perbedaan juga bisa mengakibatkan terjadinya perkelahian, pertengkaran. Bisa dari iri hati, bisa dari kekecewaan, kekesalan, dan sebagainya. So guys, that is why di dalam true colors kehidupan kita itu perlu yang namanya kebaikan. Ada ayatnya guys, di Roma 12 ayat 9 dan di 1 Petrus 3 ayat 13. Jadi kebaikan itu merupakan salah satu buah roh. Ayatnya famous tuh, di Galatia 5 ayat 22. Jadi dari perbedaan yang ada dalam kehidupan ini, kita tetap harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Setuju ya? Setuju ya? Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita ini yang berbeda bisa tetap terus ada di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus? Gimana caranya supaya kita ini bisa menerima satu dengan yang lain dan melakukan kebaikan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang kita temui, sehingga kita itu bisa menciptakan yang namanya true colors dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menciptakan true colors di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti. Mengerti tentang apa? Of course, kita harus mengerti dulu tentang apa itu kebaikan. Kenapa sih kita harus berbuat kebaikan? Seorang hamba Tuhan namanya Lisa Beaver itu mengatakan begini guys, kindness is not compromise, it's compassion. Wow, kebaikan itu bukanlah sebuah kompromi. Kebaikan itu adalah kasih sayang. Kebaikan itu adalah belas kasihan. Kebaikan itu adalah rahmat. Coba sama-sama kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. So compassion dalam bahasa Ibrani itu adalah shemlah. Berasal dari akar kata yang artinya to show concern, mercy and kindness. Menunjukkan perhatian, belas kasihan, dan kebaikan. Wow. Jadi ayat ini itu punya makna yang sangat indah banget. Waktu aku baca, aku terkagum-kagum guys. Ya, karena gini, firman Tuhan ini mengatakan bahwa pada saat matahari terbit dan kita bangun di pagi hari, Tuhan Yesus itu selalu memberikan seluruh perhatiannya kepada kita, kepada keluarga kita. Dalam situasi apapun dan pergumulan apapun, Tuhan itu tetap memberikan perhatiannya kepada kita. Dahsyat gak sih? Dahsyat ya? So, kalau Tuhan aja nih guys bisa menunjukkan kepada kita compassion, perhatiannya, belas kasihannya, dan kebaikannya setiap pagi, setiap hari kepada kita, masa sih kita gak bisa ngikutin teladannya? Masa sih kita gak bisa nunjukin kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita compassion yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita setiap hari? Artinya kita ini wajib, kita ini harus berbuat baik kepada semua orang setiap harinya dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang bagus banget nih guys. Kalimatnya begini,
Compassion should motivate us to go out of our way to be kind. Artinya compassion itu harus memotivasi kita untuk melakukan yang namanya kebaikan. Satu lagi yang penting guys, catat nih. Compassion should motivate us to be more concerned about what is right instead of who is right. Jadi compassion itu seharusnya memotivasi kita untuk lebih memperhatikan apa yang benar, bukan siapa yang benar. Wow. Kalau Tuhan Yesus itu selalu memberikan compassion yang baru setiap pagi, maka sepatutnya kita pun sebagai anak-anaknya juga dapat melakukan hal yang sama kepada setiap orang di sekeliling kita. So, sudahkah teman-teman melakukan compassion hari ini? Kalau belum, saya mau ajak teman-teman semua untuk melakukan compassion, kasih, belas kasihan, kebaikan kepada semua orang-orang yang kita temui. Lalu hal yang kedua, setelah kita mengerti kenapa kita harus berbuat kebaikan, hal yang kedua adalah bertindak. Sama-sama kita buka ayatnya di Yudas 1 ayat 21 sampai 23. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka. Jadi hal yang kedua, setelah kita mengerti kenapa kita melakukan kebaikan setiap hari kepada semua orang, adalah kita itu harus bertindak guys. Jadi gak cuma ngerti aja, tapi kita harus bertindak. Sama halnya itu seperti iman. Jika tanpa perbuatan, maka akan mati. Firman Tuhan itu jelas banget mengatakan di dalam Yudas 1 ayat 21 sampai 23 ini. Itu ada 3 poin guys. Dikatakan peliharalah, tunjukkanlah, selamatkanlah. Wow. Ketiga kata ini itu adalah kata ajakan dan juga perintah. Artinya ketika kita sudah mengerti kenapa kita melakukan kebaikan, maka kita juga harus tetap memelihara diri kita di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita harus mempraktekkan dengan cara menunjukkan kasih tersebut dan menyelamatkan teman-teman kita atau semua orang yang kita temui, termasuk orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Lalu hal yang ketiga, setelah kita mengerti, setelah kita melakukan, kita harus juga mengalami. Kita buka sama-sama ayatnya di Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Wow, dahsyat banget guys. So, jadi ketika kita mengerti, ketika kita sudah bertindak, maka pada akhirnya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Wow, this is amazing guys. Aku tuh senang banget waktu aku baca ayat ini. Wow, luar biasa Tuhan. Yes, aku mau mengalami hal-hal yang spektakuler itu. Apalagi kita melakukan hal-hal yang amazing itu sama Tuhan Yesus guys. Wow. So guys, masa muda kalian itu gak akan pernah sia-sia. Kalian akan terus bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan kalian akan Tuhan Yesus. Asalkan kalian bisa melakukan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga masa muda kalian itu, di firman Tuhan bilang, akan baru seperti burung rajawali. Wow, tahu ya burung rajawali kayak gimana? Waktu angin badai itu kenceng, malah dia makin buka sayapnya lebar-lebar, dia terbangnya semakin tinggi, dia semakin kuat, dia semakin gagah, ditembus tuh semua badai. Wah, luar biasa kan?
Itu janji Tuhan buat kita, guys. So guys, di masa mudamu saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kita harus mengikuti teladannya dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Mengerti, bertindak, dan mengalami adalah 3 hal penting untuk kita lakukan dalam menghadapi kehidupan kita yang beraneka ragam di dunia ini. Walaupun kita berbeda, tetapi kita harus terus melakukan kebaikan kepada semua orang, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tentunya di dalam kasih Tuhan. Inilah yang dinamakan true colors. So guys, teruslah melakukan kebaikan kepada semua orang, sama seperti Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih, setia, dan kebaikannya kepada kita setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera melampaui dari segala akal. Dan Tuhan memberkati engkau di setiap engkau belajar di rumahmu. Engkau dijadikan cerdas, engkau dijadikan luar biasa dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati dan sampai ketemu next Sunday. God bless you.